penenggelaman kapal pelaku illegal fishing dilakukan dalam beberapa periode. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP bersama dengan TNI Angkatan Laut, Polri, Kejaksaan Agung menenggelamkan 12 kapal pelaku illegal fishing. 12 kapal yang ditenggelamkan tersebut merupakan kapal-kapal laut yang diproses hukum oleh KKP, yaitu 8 kapal, dan TNI AL 4 kapal. Penenggelaman dilakukan di beberapa lokasi yang berbeda pada tanggal 19 dan 20 Oktober 2015. Pada tanggal 19 Oktober 2015, KKP menenggelamkan 4 kapal berbendera Vietnam di Pontianak dan TNI Angkatan Laut menenggelamkan sebanyak 4 kapal berbendera Filipina di Tarakan. Sementara itu, tanggal 20 Oktober 2015, KKP menenggelamkan 3 kapal, 2 Vietnam dan 1 Thailand di Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dan 1 kapal berbendera Thailand di Langsa, Aceh. Penenggelaman dilakukan dengan menggunakan dinamit daya ledak rendah sehingga kondisi kapal tetap terjaga dan dapat berfungsi menjadi rumpon di lokasi penenggelaman. Diharapkan kapal-kapal yang ditenggelamkan menjadi habitat baru bagi ikan-ikan di perairan tersebut sehingga berkontribusi terhadap kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan nelayan. Kegiatan penenggelaman dilaksanakan atas kerjasama yang intensif dari KKP, TNI AL, Polri, Kejaksaan Agung, dan instansi terkait lain yang diwujudkan melalui berbagai dukungan. Khususnya unsur-unsur kapal pengawas KKP, KRI, TNI Angkatan Laut, dan kapal polisi dari Polri. Setelah menenggelamkan 12 kapal perikanan ilegal, pada tanggal 19 dan 20 Oktober 2015, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP kembali menenggelamkan 6 kapal perikanan asing atau KIA ilegal berbendera Vietnam di perairan Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 31 Oktober 2015. Ke-6 kapal tersebut merupakan barang bukti yang masih dalam proses penyidikan atau belum memiliki kekuatan hukum tetap, namun telah mendapat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Batam untuk dimusnahkan. Penenggelaman 6 kapal tersebut atas dasar penetapan dari Pengadilan Negeri Batam, maka KKP melalui Direktorat Jenderal BSDKP melakukan pemusnahan terhadap 6 kapal tersebut dengan cara ditenggelamkan. Penenggelaman ini dilakukan untuk menegakkan kedaulatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Selain itu, penenggelaman kapal ilegal juga dilakukan untuk memutus mata rantai kegiatan illegal fishing, memberikan efek gentar kepada para pelaku, serta meningkatkan efisiensi proses hukum yang berjalan. Penenggelaman 6 kapal pelaku illegal fishing tersebut dilakukan dengan mengacu pada pasal 76A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang menyebutkan benda dan atau alat yang digunakan dan atau yang dihasilkan dari tindak perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan Ketua Pengadilan Negeri. Hal ini juga diperkuat dengan surat edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang barang bukti kapal dalam perkara pidana perikanan. Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa kapal yang terlibat kejahatan pencurian ikan di laut yang telah disita oleh penyidik secara sah menurut hukum dan dijadikan barang bukti, maka hendaklah dimusnahkan atau dilelang. Penyidik harus meminta persetujuan Ketua Pengadilan Negeri setempat. Kapal-kapal yang ditenggelamkan yaitu 1. KMBV 95228TS 35 GT, 2. KMBV 95472TS 32 GT, 3. KMBV 95632TS 36 GT, 4. KMBV 75169TS 32 GT, 5. KMBV 95609TS 36 GT, dan 6. KMBV 95038TS 35 GT.
Keenam kapal yang diawaki oleh 43 orang WNA Vietnam tersebut tertangkap tangan oleh kapal pengawas Hiu Macan 005 milik KKP pada tanggal 1 Agustus di perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia sekitar perairan Anambas Kepulauan Riau. Saat tertangkap, kapal-kapal tersebut sedang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia menggunakan alat tangkap pancing rawai tanpa dilengkapi dokumen-dokumen perizinan dari pemerintah RI. Keenam kapal yang telah menangkap ikan sebanyak 9.171 kg disangkakan melanggar pasal 93 ayat 2 Junto pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 20 miliar. Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara lestari dan berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, perlu didukung kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Untuk itu, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara bertahap terus meningkatkan kemampuannya dalam menjaga dan melindungi sumber daya kelautan dan perikanan dari illegal fishing dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan. Melalui pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, diharapkan praktek-praktek perikanan ilegal yang terjadi di wilayah perairan Indonesia semakin berkurang. Keterlibatan masyarakat kelautan dan perikanan sebagai mitra kerja sangat dibutuhkan untuk melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan yang lebih efektif dan efisien. Mari wujudkan kedaulatan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.